Nafisa Fianda akan menjelaskan mengenai sejarah Biznet. Biznet didirikan pada tahun 2000 oleh Adi Kusma. Awalnya, perusahaan ini fokus menyediakan layanan internet untuk bisnis yang membutuhkan koneksi cepat dan stabil di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Saat itu, kebutuhan internet berkualitas tinggi di Indonesia belum terpenuhi dengan baik, sehingga Biznet hadir sebagai solusi. Biznet memulai perjalanan dengan membangun jaringan serat optik di Jakarta, lalu memperluas cakupannya ke kota-kota lain. Pada tahun 2005, Biznet meluncurkan Biznet Metro, jaringan berbasis Ethernet pertama di Indonesia. Seiring waktu, Biznet terus berkembang dengan meluncurkan berbagai layanan seperti Biznet Data Center pada 2010 dan Biznet Home untuk pelangganan rumahan. Mereka juga memasuki dunia multimedia dengan layanan Biznet IPTV yang menawarkan siaran televisi berbasis internet. Saat ini, Biznet menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang menyediakan internet cepat, solusi cloud, dan layanan multimedia. Ambisinya adalah membantu Indonesia memasuki era digital dan infrastruktur yang andal. Saya Agni Oktaviani akan menjelaskan pendirian Biznet. Adi Kusma adalah pendiri dan presiden direktur Biznet Network, sebuah perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia yang menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang teknologi, industri, dan manufaktur dari Oregon State Universitas pada tahun 1998. Setelah lulus, Adi bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di software house Interatio di Amerika Serikat dari Juli 1998 hingga Februari 2000. Pada tahun 2000, Adi kembali ke Indonesia dan mendirikan Biznet Network dengan tujuan meningkatkan infrastruktur internet di Indonesia dengan modal pribadi. Ia memulai perusahaan ini dengan awalnya mengantarkan segmen korporasi sebagai pelanggan utama. Di bawah pemimpinnya, Biznet telah mengembangkan pesat pembangunan jaringan optik yang luas menyediakan berbagai layanan digital untuk mendukung kebutuhan internet di Indonesia. Selain fokus pada mengembangkan bisnis, Adi juga aktif berbagai pengalaman dan perdagangannya tentang industri teknologi dan kewirausahaan di berbagai platform. Biznet didirikan pada 1 Oktober 2000, namun pada saat Biznet akan didirikan ada beberapa masalah yang terjadi, seperti satu, minimnya infrastruktur internet, yaitu sistem fisik yang menyediakan komunikasi inter. 2, kesadaran publik yang rendah, masyarakat belum memahami pentingnya internet yang cepat dan stabil sehingga edukasi pasar menjadi tantangan besar. 3, biaya investasi yang tinggi karena membangun jaringan serat optik memerlukan modal yang besar. 4, regulasi dan perizinan di Indonesia yang cukup rumit dan memakan waktu. 5, persaingan awal yang tidak mudah karena beberapa perusahaan ISP atau Internet Service Provider sudah lebih dulu ada, sehingga Biznet harus bersaing dari awal. Saya Sarindewi Andini. Biznet menghasilkan berbagai produk layanan, termasuk Biznet Fiber, layanan internet cepat dan stabil untuk rumah dan bisnis. 2, Biznet Data Center, penyediaan layanan data center untuk penyimpanan dan pengolahan data. 3, Biznet Cloud, layanan cloud untuk hosting server virtual
virtual dan penyimpanan. Bisnet IPTV, layanan TV kabel berbasis internet. Bisnet Game Center, layanan untuk gamers termasuk server game dan pengoptimalan koneksi. Bisnet Home, paket internet dan TV untuk rumah tinggal. Bisnis, layanan internet dan solusi untuk bisnis. Produk-produk berfokus layanan internet dan center dan cloud. Saya Clara Gina Putri, beberapa keunggulan bisnis antara lain. 1. Koneksi internet cepat dan stabil, menyediakan internet dengan kecepatan tinggi dan koneksi stabil, baik untuk rumah maupun bisnis. Layan pelanggan 24/7, support yang siap membantu kapan saja. Jaringan fiber optik menggunakan teknologi fiber optik untuk kualitas koneksi yang lebih baik dan lebih cepat. 4. Layanan cloud dan data center menyediakan solusi IT dengan keamanan dan kepastian yang handal. 5. Jangkauan luas, layanan tersedia di berbagai kota besar di Indonesia. 6. Harga kompetitif, menawarkan harga yang bersaing dengan kualitas yang sesuai kebutuhan pengguna. 7. Layanan khusus untuk bisnis, ada layanan internet dan solusi IT yang disesuaikan untuk beberapa kebutuhan bisnis. Bisnis dikenalkan dengan kualitas jaringan yang solid dan berbagai solusi berbasis teknologi untuk berbagai segmen pengguna. Sedinai Komroni akan menjelaskan kekurangan bisnis. Beberapa kekurangan bisnis antara lain: 1. Keterbatasan jangkauan. Meskipun sudah luas, layanan bisnis masih terbatas di beberapa daerah, terutama di daerah pelosok atau terpencil. 2. Harga relatif mahal. Beberapa layanan bisa terasa mahal, terutama untuk pengguna rumahan dengan anggaran terbatas. 3. Masalah koneksi di beberapa area. Meski jaringan fiber optiknya cepat, terkadang ada masalah koneksi atau gangguan di beberapa lokasi. 4. Terlalu bergantung pada koneksi fiber optik. Jika terjadi gangguan pada fiber, layanan bisa terganggu cukup lama. 5. Fitur IPTV yang terbatas. Layanan IPTV bisa terbatas dalam pilihan saluran atau kualitas tayangan jika dibandingkan dengan penyediaan TV kabel lainnya. Meskipun begitu, kekurangan tersebut bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan paket yang dipilih.